Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Taufik Fajar Muthohir dari UINSU, ingin memberikan pengertian tentang apa itu komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi. Pengertian komunikasi ia berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi baik berupa pesan, ide ataupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Membahas tentang komunikasi juga tidak luput dari komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah keislaman yang meliputi nilai moral dan ajaran-ajaran agama. Pesan-pesan dalam proses ini juga mengandung kebaikan, mengandung kedamaian, dan mengandung keramahan sehingga dapat diterima oleh seluruh umat. Di dalam komunikasi Islam juga memiliki prinsip. Prinsipnya ada 6. Yang pertama yaitu qaulan sadida, yaitu prinsip komunikasi yang mengutamakan kejujuran ataupun kebenaran. Yang kedua qaulan ma'rufa, yaitu prinsip komunikasi yang mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga qaulan baligha, yaitu prinsip komunikasi yang fasih dan jelas maknanya. Yang keempat qaulan masyura, yaitu prinsip komunikasi yang mudah dicerna dan dapat dipengerti. Yang kelima qaulan layyina, yaitu prinsip komunikasi yang mengedepankan pembicaraan yang lemah lembut. Dan yang keenam qaulan karima, yaitu prinsip komunikasi yang dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan. Setelah kita mengerti tentang apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi Islam, marilah kita mengetahui tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada khalayak sehingga komunikasi itu bisa dapat diterima dengan baik oleh khalayak tersebut. Jadi di dalam strategi komunikasi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama to secure understanding, yaitu adalah untuk memastikan bahwa pesan itu dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh yang menerimanya. Yang kedua yaitu to establish acceptance, yaitu membina penerimaan pesan sehingga pesan tersebut tepat sasaran dan sampai tidak kepada orang yang salah. Yang ketiga adalah to motivate action, yaitu bagaimana pesan yang kita sampaikan dapat merubah tingkah laku si penerima pesan. Baiklah, ada yang dinamakan komunikasi efektif. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, di dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in two, yaitu kedua belah pihak berkomunikasi sama-sama mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam buku Psikologi Komunikasi, dijelaskan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, dan meningkatkan hubungan sosial yang baik pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Adapun fungsi komunikasi efektif yaitu yang pertama untuk fungsi informasi, yaitu memberitahukan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua adalah fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan, perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Pengertiannya menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Dan yang kelima adalah fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi, usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan teknik komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang dikemas dengan cara tertentu agar terjadinya komunikasi yang efektif di antara komunikator dengan komunikan. Teknik di dalam komunikasi harus diperhatikan karena dengan teknik yang baik dan tepat dalam sebuah proses komunikasi, pesan-pesan komunikasi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik pula oleh para komunikan
dan dapat menjadi objek yang dapat merubah perilaku seseorang. Di dalam teknik komunikasi ada 4 klasifikasi. Yang pertama, teknik komunikasi persuasif, yaitu berisikan bujukan, yakni untuk merubah perilaku seseorang maka kita akan membangkitkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, teknik komunikasi informatif, yaitu memberikan keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta, kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan atau keputusan sendiri di dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah teknik instruksi, penyampaian pesan yang bersifat memaksa dan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan, seperti dibuat peraturan-peraturan sehingga orang dapat lebih patuh terhadap peraturan tersebut. Yang keempat adalah hubungan manusia. Hubungan manusia adalah hubungan antara dua orang yang berkomunikasi, mengandung unsur-unsur yang sangat mendalam. Hubungan manusiawi dikatakan komunikasi karena sifatnya action oriented yang mengandung unsur sebuah kegiatan yang merubah sikap, pendapat, ataupun perilaku seseorang. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan media komunikasi. Pengertian media komunikasi adalah sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator terhadap khalayak. Media yang sangat dominan di dalam berkomunikasi ialah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Adapun fungsi dari media komunikasi yang pertama adalah efektivitas. Media komunikasi berfungsi sebagai alat mempermudah seseorang dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, efisiensi, yaitu media komunikasi berfungsi sebagai alat percepatan penyampaian informasi. Yang ketiga, konkret. Media komunikasi berfungsi sebagai alat percepatan untuk pemahaman isi pesan yang disampaikan. Yang keempat, motivatif, yaitu media komunikasi berfungsi sebagai alat untuk membuat seseorang lebih semangat dalam melakukan komunikasi.